Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, masih pagi masa belum semangat sih, masih kendor. Ulangin ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba tolong Indrani untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, Ibu. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, teman-teman semuanya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ketua kelas apakah hadir semua? Sembari ini saya absen dulu ya. Ya, Bu. Indah hadir. Oke. Adila, Hadir. Fian, Hadir. Revina, Hadir, Bu. berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Sekarang saya akan mencoba share screen ya. Baik, materi hari ini kita akan mempelajari tentang dinding. Dinding ini adalah materi awal. Kalian pada tahu tidak dinding itu apa? Dinding yang untuk melapisi bangunan bukan, Bu? Betul. Oke, baik. Saya akan jelaskan. Jadi dinding itu adalah suatu elemen bangunan yang membatasi satu ruangan dengan ruangan yang lainnya dengan sifat konstruktur sebagai beban. Nah, kemudian di sini ada fungsi dinding. Fungsi dinding yang pertama yaitu sebagai pembatas ruangan yang mempunyai privasi. Lalu yang kedua, sebagai penahan cahaya angin, hujan, banjir, dan lain-lain yang sumber dari alam. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pemikul yang kuat untuk menahan beban horizontal. Yang pertama ini fungsi dari umum. Lalu yang kedua fungsi dinding dari kenyamanan atau keamanan. Lalu yang ketiga fungsi dinding sebagai konstruksi. Nah, di sini kita masuk tentang jenis-jenis struktur dinding. Teman-teman udah pada tahu nggak kalau jenis-jenis struktur dinding ini apa aja? Ibu. Belum. Oke, baik. Jadi yang gambar pertama ini yaitu dinding batu bata merah. Yang kedua ini jenis struktur dinding batako. Lalu yang ketiga ini jenis struktur dinding hebel. Lalu yang ini jenis struktur dinding kayu. Lalu yang terakhir ada jenis struktur dinding kaca. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Jadi batu bata ini memiliki kelebihan, yaitu batu bata merah ini kedap air sehingga jarang terjadi rembasan pada tembok. Lalu yang kedua, keretakan relatif jarang terjadi. Lalu yang ketiga, kuat dan tahan lama karena batu bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca lembab. Namun ada kekurangannya nih. Yang pertama, waktu pekerjaannya lebih lama karena batu bata itu kecil. Lalu yang kedua, jenis proses pembakarannya kurang matang sehingga batu bata mudah retak atau pecah. Next, masuk pada batako. Nah, batako ini memiliki kelebihan. Yang pertama, batako irit perekat. Lalu yang kedua, tidak memerlukan plesteran atau acian untuk finishing.
Lalu yang ketiga, kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi rembesan air. Kemudian ada kekurangannya, yaitu yang pertama, harga relatif lebih mahal dibandingkan batu bata. Lalu yang kedua, mudah terjadi retak rambut pada dinding. Lalu yang ketiga, mudah dilubangi karena terdapat lubang yang bagian sisi dalamnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Materinya selanjutnya itu ada struktur dinding Hebel. Jadi struktur dinding Hebel ini memiliki kelebihan juga. Yang pertama, kedap air sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. Lalu yang kedua, mempunyai kedapan suara yang baik. Lalu yang ketiga, daya kuat tahan tekan itu yang tinggi. Lalu yang keempat, mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya ini perekatnya khusus. Umumnya adalah semen yang berbahan dasar pasir, silika, filter, dan semen. Lalu yang kedua, jika terkena air, maka Hebel ini benar-benar jadi kering. Jadi dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. Lalu yang ketiga, harganya relatif lebih mahal daripada batu bata merah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar. Ini gambar apa? Kalian udah pada tahu belum? Dinding, Bu. Plester dinding. Ya, plester dinding. Ada lagi? Dinding batu bata. Oke, baik, saya next ya. Jadi ini itu pekerjaan finishing dinding. Bisa dilihat ini. Next, bisa dilihat ini sedang melakukan plester. Yang ini sedang melakukan pengecatan. Jadi ini termasuk kepada pekerjaan finishing dinding. Nah, dalam pekerjaan finishing dinding ini, sebelum melakukan plesteran kita harus menyusun bata menjadi dinding. Nah, setelah selesai semuanya, lalu kita melakukan pekerjaan plesteran. Nah, pekerjaan plesteran ini dilakukan untuk dinding dalam. Dinding luar atau batas kapling biasanya hanya disaut. Jadi campuran plesteran ini bisa dipakai dengan 1:2 pasir. Kemudian pekerjaan acian. Jadi mengaci ini untuk menutupi keadaannya keretakan alami kepada akibat penguapan. Jadi teman-teman pada tahu nggak bedanya dari plesteran atau sama acian? Kalau plesteran itu habis pemasangan batu bata, kalau acian itu habis plesteran. Ya. Jadi plesteran dulu, baru acian, lalu cat. Itu tahapan dalam finishing dinding. Nah, next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dinding mengalami keretakan. Jadi apa solusinya? Ini untuk tugas minggu depan ya. Jadi saya akan membagi kelompok terlebih dahulu untuk diskusi mengenai dinding retak dan dinding mengalami rembesan. Jadi untuk ketua kelas mohon untuk membagi kelompoknya. Baik, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Jadi ini tugasnya nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya teman-teman. Jadi minggu depan saya minta kalian mempresentasikan tentang hasil pekerjaan tadi. Jika tidak ada pertanyaan hari ini,
Jadi pembelajaran hari ini sudah cukup ya sampai di sini. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah turut aktif. Masih juga ini.